Hi, study mates. Welcome to Let's Study Abroad. Let's study your global study buddy. If you ever dreamed of studying in another country but you're just not sure where to start, this video is made just for you. Oke, salam kenal. Nama aku Alvia Roa Almutazam. I am alumnus from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, and I've been delegate in International Student Exchange in Tohoku University, Japan, top 3 public national university in Japan, and delegate for International Student Exchange in University Technology of Sydney in Australia. And here's few of my experiences and achievements. And I'll be your friendly guide to help you understand the real step to study abroad. Dari memilih kampus yang cocok, cari beasiswa yang sesuai, sampai adaptasi dengan culture, we'll cover it all one by one. So, let's dive in step by step so your dream doesn't just stay a dream, it becomes your next big reality. Okay, here's the objective material. So, first let's look at the big picture together. This is the full journey, knowing your study goals, do the research, prepare the documents, and apply for the scholarship. And finally, living abroad. Kenapa sih tiap langkah itu penting? How can you make each step easier? I'll share some real example, smart tips, and small hacks biar kamu nggak overwhelmed dan tetap semangat. Karena proses study abroad itu bukan hanya orang jenius aja kok. It's for anyone who's willing to try and grow. So, objektif material kita hari ini adalah yang pertama, find why you wanna study abroad. Jadi kamu temukan dulu nih, kenapa sih kamu tuh pengen study abroad? Lalu yang kedua, how to find the information. Dan yang ketiga, how to achieve the scholarship. Dan yang keempat itu tentang dokumen and interview preparation. So, kita akan masuk ke topik yang pertama ya guys. Material yang pertama boleh dicatat. Nah, pertama, tahu dulu nih, find you want to study abroad. Kamu search di lubuk hati terdalam kamu. Kenapa sih kamu mau ikut international exchange to the program or mau ikut summer course studi program? Tentukan dulu nih, apa sih yang pingin kamu studi abroad? Apakah ini mimpi kamu dari kecil, ataukah kamu ingin membanggakan orang tua? Atau sesimpel you want to terlihat keren di halayak ramai, find your why, dan itu akan men-trigger kamu menjadi batu bara yang mempush diri kamu work harder and harder, karena studying abroad itu kamu akan menemukan banyak sekali failure, banyak sekali kegagalan, hal-hal yang mungkin akan membuat kamu down, tapi dengan semangatmu yang membara ini, insya Allah kamu akan terus on track dengan mimpi-mimpimu. Nah, kenapa juga sih kamu tuh harus menemukan tekad yang kuat? Karena study abroad ini about long term commitment. Long term commitmentnya itu kayak apa sih? Kayak belajar bahasa baru yang tentunya memakan waktu, seperti belajar TOEFL, IELTS, TOEIC, or anything else. Misal kamu juga pengennya ke negara Jepang, you should better studying Japanese languages, atau kamu pengen ke Europe seperti Jerman, you have to at least studying the basic Dutch or German languages. Kamu juga akan mempelajari budaya-budaya baru biar kamu tuh nggak culture shock ya di sana. Di sana juga ada study culture yang sangat berbeda dengan di Indonesia, di mana mereka di sana itu memiliki waktu belajar yang sangat strict berbeda dengan yang di Indonesia. Terus juga ada yang memaknai mengenai perbedaan agama, ras, suku, budaya, pemikiran, yang mana kamu harus toleransi dengan hal tersebut. Kamu juga bisa merasakan culture shock saat nanti sampai di sana. Oleh karena itu kita antisipasi dengan mempelajari budaya-budaya itu sebelum kita sampai, meningkatkan rasa toleransi, dan dari sekarang nih kamu juga harus pilih negara mana sih yang mau kamu sambangi untuk menuntut ilmu. So, it is very important to find your why. Next, yang kedua tuh
Negara apa sih? What country should I choose for studying abroad? And how to find the information? Dulu maybe banyak sekali informasi-informasi yang masih sulit untuk ditemukan. Tapi sekarang di era digital 4.0 ini banyak banget informasi-informasi yang kita raih. Apalagi kalau kamu mau study abroad, international summer courses, or student exchange, itu asalkan kamu aktif untuk cari informasi, surfing deeply di internet, kamu bagaimana memanfaatkan waktu-waktumu untuk belajar semaksimal mungkin, insya Allah kamu bakal dapat informasi yang kamu inginkan. So here's few tips I want to share with you guys. After you know your why, kenapa sih aku mau study abroad? Misalkan simply karena what motivates me is because ini mimpi aku dari kecil. So kamu cari tahu dulu nih, kamu tuh desire-nya untuk learn deeply-nya tuh apa? Kamu lebih condong kemana? Misalkan lebih ke medicine, or ke political, or ke sciences, dan search the best university for the ilmu itu gitu. Misalkan, kalau kamu pengen belajar lebih dalam tentang teknologi, ya go for the Japanese universities, karena Jepang itu terkenal dengan teknologi-teknologinya yang sangat mumpuni, yang sangat mutakhir, yang sangat inovatif gitu. Or MIT di United States. Atau kamu mau belajar mengenai medicine, kamu you wanna being a good doctor, go to United States in Harvard Medical School. Jadi kamu cari tahu dulu nih passion kamu, desires kamu untuk learning itu di mana, lalu find out universitas-universitas yang menyediakan dengan jurusan yang mumpuni itu di negara apa. Nah, contohnya, if you want to learn more about philosophy, pergi ke New York University di United States. Nah, setelah menentukan nih, kamu mau belajarnya tentang apa, jurusan yang dituju itu apa, dan universitas apa yang ingin dituju, baru nih kamu bisa research about the opportunities dengan internet yang mumpuni dan ada, atau cari komunitas-komunitas dari pelajar-pelajar yang memang studi abroad. Kamu bisa research opportunities apa sih yang sekarang sedang dibuka, beasiswa-beasiswa apa yang sedang available untuk international student gitu. Tips dari aku itu yang pertama untuk terus membakar semangat kita adalah find komunitas yang punya goals yang sama seperti kamu. Misalkan kamu pengen study abroad, carilah teman-teman yang sama-sama ingin studi abroad juga. Alasannya apa ya? Simple, sesimpel biar kamu lebih dekat dengan tujuan dan goalsmu. Selain itu, aku juga punya tips manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya dibanding kamu scrolling Instagram dan comparing your achievement with the others. Kamu lebih baik gunakan waktumu untuk cari-cari opportunities, kesempatan-kesempatan yang terbuka, prepare all the documents, reviewing the essay gitu. Jadi, do work hard in silence,
Dan yang terakhir itu, mulai nih dari sekarang, pergunakan waktu kamu untuk mempelajari international English languages or foreign languages. Karena biasanya untuk study abroad atau international summer courses or student exchange itu dibutuhkan hasil certificate tes TOEFL or IELTS or TOEIC or Duolingo juga bisa, but they have a standard of angka. Jadi nilai standarnya itu ada. Jadi dari sekarang prepare, bisa dari beli-beli buku yang ada di toko buku mengenai TOEFL or IELTS, atau cek website yang menyediakan latihan soal untuk IELTS or TOEFL. Dan yang terakhir itu kamu juga bisa make your own academic achievement portfolio. Kenapa? Ini tuh dipentingkan karena saat seleksi itu pasti ada ribuan orang yang apply dan mendaftar, dan you have to be stand out. Kamu juga harus meyakinkan kepada para interviewer, para selection committee bahwa kamu itu kandidat yang tepat untuk mengisi bangku kosong, untuk mengisi dan menjadi delegasi untuk studi abroad ini. Seperti itu. Next. Oke, how to achieve the scholarship. Sejauh yang aku tahu, scholarship itu lumayan banyak, tapi pendaftarnya juga nggak kalah banyak, bisa ratusan atau puluhan ribu. But I have to share gimana sih caranya biar kamu stand out, biar kamu kepilih, biar kamu pass the selection, sampai akhirnya kamu menjadi kandidat terbaik yang diterbangkan untuk student exchange or study abroad. Nah, what should I do? Yang pertama, biasanya itu untuk first step, biasanya mereka akan require dokumen-dokumen yang perlu kamu fulfill, seperti tes kesehatan, lalu juga transkrip akademik, lalu juga ada X-ray, lalu juga ada surat berkelakuan baik, rekomendasi dari rektor dan universitas atau dari dekan, surat rekomendasi dari profesor atau dosen, seperti itu. Dan biasanya itu ada essay. Nah, dari all dokumen ini memang diharuskan kamu memiliki outstanding essay biar memicu para selektor ini untuk memilih kamu. Nah, gimana sih cara punya esai yang baik ya? Yang pertama itu find a good mentor, mentor yang akan mengarahkan kamu, yang mau memproofread isai-isai kamu untuk jadi isai yang sangat eye-catching di mata para selektor gitu, para komite. Bisa menggunakan metode STAR. Lalu yang ketiga, input all your academic achievement. Misalkan kalau kamu mahasiswa tahun pertama atau baru, kamu bisa mulai awal-awal itu men-challenge diri kamu untuk meng-achieve banyak academic achievement atau portofolio yang bikin kamu stand out, seperti ikut lomba-lomba, model United Nation juga boleh, atau speeches or anything community or activity yang memang bisa bikin kamu stand out, memberikan kamu lebih banyak portfolios of achievement, sehingga kamu bisa menunjukkan nih bahwa kamu ini capable loh, dan kamu stand out loh dibanding aplikan-aplikan yang lain. Nah, yang keempat juga biasanya untuk study exchange atau study abroad itu dibutuhkan skor TOEFL, IELTS, atau Duolingo Certificate. Nah, karena bahasa ibu kita ini Indonesia dan most of our daily languages is Indonesia, jadi kamu tuh perlu untuk praktis bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari atau di tes-tes tulis or di website-website, sehingga IELTS dan TOEFL Duolingo skor kamu itu insya Allah meningkat dan bisa reaching the goals, sehingga saat dimintai requirement untuk memiliki TOEFL skor yang tinggi, kamu pass itu, sehingga kamu bisa masuk ke salah satu kandidat dengan TOEFL IELTS yang mumpuni. Lalu yang kelima, ini juga salah satu tips dari aku. Kamu juga bisa reaching out scholarship awardee atau alumni-alumni yang pernah ikut
di program ini. Tanya kepada mereka, perkenalkan diri dulu, saya siapa, dari mana, saya sedang mengikuti program ini. Boleh nggak kalau kakak share tips and tricks saat kakak mau mengikuti seleksi kemarin sampai kakak bisa menjadi delegasi program tersebut. Biasanya kalau kamu perkenalan dirinya baik, terus juga chatnya di waktu-waktu jam kantor, misalkan pagi atau siang, insya Allah mereka akan happy to help you. Lalu biasanya ya untuk international summer course or student exchange or study abroad itu biasanya ada selection timeline-nya. Jadi kamu harus catat nih, misalkan tanggal berapa sih mereka open requirement, open recruitment, lalu juga untuk dokumennya ini harus disubmit tanggal berapa, untuk tes bahasa Inggrisnya ini harus disubmit tanggal berapa, interviewnya tanggal berapa, sampai nanti announcement-nya itu tanggal berapa. Jangan sampai kamu ketinggalan timeline-nya. Sayang banget kan, misalkan kamu udah bikin essay, udah profit panjang-panjang, tapi ternyata kamu lupa sama deadline application-nya, jadinya kan sia-sia. Itu juga salah satu poin kunci dari number six tips ini. Lalu yang ketujuh, nah biasanya salah satu hal yang perlu disiapkan adalah interview. Kamu bisa praktis menggunakan zaman sekarang tuh banyak website-website AI yang bisa ngasih kamu feedback mengenai interview-interview. Atau kamu juga bisa menemukan mentor-mentor yang mau kiranya ngasih kamu feedback saat kamu melakukan interview. Atau sesimpel praktis di depan kamera, di depan kaca, atau minta orang-orang terdekatmu seperti adik, kakak, keluarga, sahabat untuk coba pura-pura nih, kamu jadi interviewer aku, coba tanyakan hal-hal ini dan aku yang akan menjadi kandidat. Kira-kira sudah oke belum perkenalan diriku, hasil interviewku, dan kamu bisa mendapatkan feedback dan respon dari mereka untuk meningkatkan kapasitas kamu dalam interview. Next tips yang bisa aku berikan adalah be resilient karena ini tuh apply scholarship, apalagi beasiswa untuk luar negeri itu butuh trial and error. Jadi misalkan kalau kamu facing failure, kamu nggak diterima, padahal kamu sudah melewati seleksi yang panjang, persiapan yang sangat luar biasa, jangan sedih karena bisa jadi mungkin bukan ini rezekimu, tapi kamu ditakdirkan di rezeki dan di opportunity yang lain. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Belajar dari kesalahan-kesalahan, apa nih minus-minus yang kemarin aku apply yang kira-kira bisa aku approve, bisa aku tingkatkan di opportunities yang ini gitu, dan meraih cari opportunities yang lain karena again award di scholarship apalagi study abroad ini not only for the genius but the hard worker, the resilient one yang akan mendapatkan hal tersebut. Lalu yang gak kalah penting juga berdoa, banyak-banyak berdoa. Selain kita kan sudah berusaha, kita harus banyak berdoa juga, minta doa dari keluarga, dari teman-teman. Semoga jalannya dimudahkan. Wish you luck. Next.
Oke, kalau kamu udah masuk nih ke em, tahap interview dan dokumen, misalkan kamu tinggal interview, setelah itu kamu lolos dan kamu boleh prepare dokumen. Nah, ini beberapa em, material dari aku yang bisa kamu siapkan. Untuk study abroad, tentunya perlu your own passport. Jadi, kalau kamu belum punya paspor, kamu bisa mulai urus di imigrasi. Biasanya itu startnya itu dari 350 ribuan costnya, but it depends kamu mau yang e-passport atau paspor biasa, dan biasanya itu diminta pas foto dengan background warna putih. Jadi siap-siap untuk melakukan pas foto di studio terdekat. Lalu kadang ada beberapa university seperti di UK, di Jepang juga kemarin itu aku dimintain X-ray examination. Mungkin mereka itu dari universities pengen lihat apakah kamu kandidat yang sehat secara fisik gitu untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di sana. Kadang juga ada universitas yang hanya meminta Certificate of Health atau surat keterangan sehat aja, bisa dari dokter, klinik, atau puskesmas atau rumah sakit terdekat rumah kamu. Lalu yang keempat, untuk apply visa itu biasanya dibutuhkan bank record atau rekening koran. Jadi para embassy ini pengen lihat apakah kamu punya tabungan yang cukup nih untuk hidup selama di sana. Seperti itu. Lalu yang kelima, outstanding academic transcript and achievement portfolio. Jadi biasanya dari pihak universitas ini pengen lihat kamu tuh kesungguhannya dalam belajar tuh segimana sih, kapabilitas kamu, nilai-nilai yang selama ini kamu miliki, apakah align dengan culture study mereka di sana, seperti itu. Nah, kalau kamu udah masuk ke tahap interview, congratulations, kamu udah keren banget nih, udah sampai di tahap ini. Dan gimana sih caranya biar stand out dan bisa passing this interview session? Nah, yang pertama, kamu bisa nih bikin first impression yang baik dengan dressing well. Kamu pakai busana yang memang sangat rapi, yang menunjukkan bahwa kamu itu kandidat terbaik loh di interview session kali ini. Kamu juga bisa praktis the speech dan gimana sih cara kamu memperkenalkan diri kamu, achievement apa aja sih yang kamu punya, dengan make a brief explanation about your achievement, dan gimana sih kamu bisa contribute ke program ini, feedback-feedback apa yang kamu bisa berikan ke universitas atau ke scholarship platform gitu. Lalu yang keempat, kamu juga harus bisa meyakinkan interviewer bahwa kamu ini valuable dan kamu ini kandidat terbaik dari program ini, seperti itu. Lalu yang kelima, biasanya interviewer juga akan lebih eye-catching ke awardee yang kamu tuh udah punya plan nih. Kira-kira kamu selama di sana mau pelajari tentang apa aja, terus juga benefit apa sih yang ingin kamu dapatkan, dan apa feedback yang akan kamu berikan kepada masyarakat, misalnya sepulangnya kamu dari studi abroad. Seperti itu. Best of luck. So, next. Nah, selanjutnya aku akan sharing mengenai do and don'ts untuk apply di International Summer Course or Student Exchange ini. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan dan jangan dilakukan? Yang pertama, do. Tentunya yang pertama, actively seeking international summer abroad program. Nah, cari informasi-informasi yang berguna, yang kiranya menjunjung kamu untuk studi abroad atau student exchange. Bisa dari Instagram platform yang share mengenai studi abroad, atau juga dari TikTok or dari internet surfing itu juga bisa, atau sesimpel ngobrol-ngobrol, join komunitas mengenai studi abroad, biasanya mereka akan sharing satu sama lain mengenai informasi tentang hal ini. Lalu yang kedua, kamu juga bisa belajar dan berlatih belajar bahasa asing, foreign languages. Bisa dari aplikasi-aplikasi, YouTube, ikut bimbel, anything. Dan final pass-nya kamu bisa ikut TOEFL or IELTS test yang semoga bisa passing the requirement score. Biasanya
Setauku ya, kalau misalkan mau batas aman, IELTS score itu ya di 7,5. Kalau TOEFL itu ya di atas 650, 650-an sih. Oke, kalau TOEIC juga bisa, or Duolingo test juga bisa. Lalu kamu juga bisa bikin proofread di esai-esai kamu, minta mentor kamu untuk cek apakah sudah oke atau belum dan lakukan revisi. Jangan bosan untuk merevisi sampai itu selesai dan sudah menjadi esai terbaik lalu di-apply. Nah, sebelum berangkat juga, kamu juga perlu nih mempelajari culture-culture apa sih yang dimiliki oleh negara yang menjadi tujuanmu. Misal di Jepang tuh culture-nya apa. Jangan sampai pas udah nyampe sana kamu culture shock dan bingung harus kayak gimana. Jadi preparation itu dibutuhkan ya guys. Oke, nextnya perlu juga nih kamu untuk prepare visa dokumen dari embassy requirement untuk menghindari penolakan visa. Karena kan sedih juga ya kalau misalkan udah dapat scholarship platform, universitasnya juga udah nerima, semua dokumennya udah ACC, tapi ternyata visanya ditolak. Jadi penting banget untuk cek ke website imigrasi dari negara yang kamu tuju, embasinya, dan fulfill apa sih yang mereka minta sehingga semoga nanti visanya approve, jadi kalian tinggal berangkat. Lalu don'ts-nya atau apa sih yang jangan dikerjakan? Yang pertama, pasif aja nih nungguin opportunity-nya itu bakal datang ke kamu gitu nyamperin. Karena itu nggak mungkin. Kita harus aktif cari opportunities, kesempatan-kesempatan itu sehingga kamu bisa achieve goals-goals yang kamu inginkan. Lalu yang kedua, upload the wrong document while applying visa. Ini hati-hati banget ya guys, karena di negara-negara yang strict, yang sangat sulit mengeluarkan visa, itu salah dokumen itu bisa menjadi hal yang fatal yang bisa membatalkan keberangkatanmu ke negara tujuanmu gitu. Giving up easily while facing failure ini juga salah satu poin yang perlu aku note karena studi abroad itu about resilience. Jadi kamu harus pantang menyerah nih kalau misalkan mengalami kegagalan, coba lagi. Belajar dari kesalahan, belajar lagi, apply lagi, dan jangan menyerah. Lalu yang keempat, having no capabilities or achievement portfolio while selection process. Kenapa sih kita harus punya portofolio? Ini sesimpel bikin kamu stand out dibanding peserta-peserta yang lain. Misalkan bayangin, yang apply ada 5.000 peserta, dan kamu gak ada nih achievement portfolio atau capabilities yang kamu bisa sharing ke interviewer. Tentunya kan kamu akan kalah saing dengan kandidat lain yang tentunya memiliki segudang prestasi yang bisa ditonjolkan, hal-hal baik yang bisa diceritakan gitu. Jadi, at least you've being eye-catching to the interviewer, to the committee, sehingga kamu bisa menjadi salah satu kandidat yang terpilih. Lalu yang kelima itu dance-nya jangan having no toleration among different culture karena studi abroad ini pasti kamu akan menemukan teman yang berbeda-beda. Berbedanya nggak hanya berbeda suku aja ya, tapi berbeda negara juga yang pastinya punya kebiasaan yang berbeda, agama yang berbeda, dan yang lain-lainnya. Jadi kamu harus lebih toleransi, lebih belajar mengenai perbedaan, belajar mengenai hal-hal baru seperti itu. Lalu yang karena being late. Nah, ini juga nih salah satu culture yang perlu aku tekankan. Di Indonesia ini masih ada culture mengenai jam karet atau terlambat. Sebisa mungkin saat nanti studi abroad tuh jangan ada terlambat-terlambat. Karena di negara-negara yang kita tuju seperti di Jepang or di Jerman, mereka itu negara yang sangat on time di Arab Saudi. Mereka sangat menghargai waktu, di mana waktu itu adalah pedang ya. Jadi sebisa mungkin harus on time. Bahkan kalau bisa, if you have a schedule or kelas di misalkan jam 9, di jam 8.30, 8.45 itu ya udah standby, udah siap untuk menerima pelajaran gitu. Punya time management yang baik dan bahkan
Jangan telat dimulai dari selection process, sehingga nantinya setelah kamu terpilih dan kamu belajar di kampus luar negeri, kamu sudah terbiasa untuk on time. Lalu yang terakhir, have no initiative dan being passive scholarship hunter. Nah, studi abroad juga dibutuhkan inisiatif yang baik, yang tinggi, sehingga kamu bisa banyak dapat ilmu saat kembali ke Indonesia, menyerap banyak ilmu dan pertanyaan-pertanyaan. Somehow kadang tuh orang luar tuh kadang sungkan, misalkan mau mengajarkan kita ini dan itu kalau kita nggak actively asking or actively curious about sesuatu hal. Jadi nggak apa-apa untuk bertanya. Next, closing statement dan motivation yang mau aku share. Nah, dari aku sendiri, after all, studying abroad, whether in summer course or international program, might be happen if the applicant having consistency, persistent, and never give up. Because studying abroad means doing the hard work in every aspect, such as detailed preparation, learning new languages, capability in adapt, and having high tolerance in failure. Jadi teman-teman, studi abroad ini nggak hanya bagi orang-orang yang jenius, baik di summer course or international program. Ini semua bisa terjadi kalau kalian, para aplikan ini punya konsistensi yang tinggi, resilience, dan gak gampang menyerah. Karena study abroad itu berarti memiliki kapabilitas untuk bekerja keras di seluruh aspeknya, baik di details preparation dokumen, mempelajari bahasa-bahasa baru, kapabilitas untuk beradaptasi, dan memiliki toleransi yang besar untuk menghadapi kegagalan. So that's it. Nah, ini ada beberapa tips dan action plan dari aku yang mungkin bisa kamu aplikasikan untuk apply study abroad. Yang pertama, learning new language skill is a must karena kamu akan belajar dan beradaptasi di negara yang baru yang tentunya mereka punya bahasa ibu sendiri. Baiknya kamu juga sudah bisa mempelajari bahasa mereka, sudah paham dengan at least tuh basic language sehari-hari mereka sehingga fun fact, kalau misalkan di negara-negara tertentu kamu udah memiliki basic language dari bahasa mereka, mereka para profesor, para mahasiswa, para bahkan orang-orang yang kita ketemui di seharian tuh akan lebih respect ke kamu, akan lebih senang untuk berbincang dan berdiskusi dengan kamu. Lalu yang kedua, prepare your essay as best as you could dengan melakukan profit dengan mentor. Jangan malu untuk reach out mentor-mentor untuk minta bantuan sehingga kamu bisa lebih dekat dengan goals-goals kamu. Dan yang ketiga, exercise. Banyak berlatih mengenai public speaking skills kamu untuk nantinya kamu menghadapi interview session. Sayang kan, misalkan kamu udah sampai di interview, tapi gagal karena public speaking skillsmu yang kurang mumpuni. Ini sayang banget menurutku. Lalu yang keempat, having a great achievement portfolio ini bisa bikin kamu stand out dan kamu bisa terpilih dibanding aplikan-aplikan yang lain yang ada di ratusan aplikan. Lalu prepare your document to avoid embassy rejection. Nah ini sayang banget kalau kamu udah punya stand out, udah terpilih, tapi kamu digagalkan karena visanya ditolak. So prepare your document as best as you can. Nah segitu aja sih dari aku. Kalau misalkan kamu ada mau pertanyaan, boleh reaching out aku di Instagram @alfiamtz atau bisa ke Let's Study Instagram or Let's Study platform ya. So, you don't need to be perfect. Kamu cuma perlu start aja dan remember Let's Study is here to support you to every application, every question, and every moment you feel unsure. So, take notes, replay this video if you need to, and most important, keep dreaming big. If you find this video helpful and want to support more students like you can donate through the barcode shown on the screen. Every little bit help us creating free, high-quality resources for future global learners. And if you can't support financially, that's okay too. You can help us much by sharing Let's Study with your friends because great opportunities are even better when we grow together. Bye, study mates. Feel free to add your own touch to sound natural and comfortable. Bye. Thank you.